Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di dalam majelis yang insyaallah barakah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga pada saat ini sampai saat ini kita masih berdiri tegak di atas rel agama Islam. Semoga kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin rabbal alamin. Baiklah, pertama-tama yang saya hormati, yang kita muliakan, yang sama-sama kita muliakan, pembimbing kita Ustaz Halub. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, fi taatillah, dimudahkan urusannya, dilancarkan segala urusannya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun beliau berada. Amin ya rabbal alamin. Untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya al-barnamijus tsani, bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Hafizuddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Masya Allah. Masya Allah. Sini. Bisa beneran. Gimana cara pasangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما
أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتنا ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. Ya, itu tadi pembacaan ayat suci Al-Quran telah kita resapi bersama dan dengarkan. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut, kita semua mendapatkan barokah dari ayat-ayatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, penyampaian kata-kata mutiara. Kalimat-kalimat yang bisa, insya Allah bisa memotivasi kita semua. Yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Syekh Jihad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena dengan jasa beliau lah kita masih bisa hidup di zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati pembimbing kita, pembimbing At-Tada Ustaz Halub, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada teman-teman seperjuangan, semoga kita terus bisa bisa tetap kuat di pondok yang tercinta ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu mengenai sadar diri merupakan kunci kebaikan hidup. Sadar diri itu penting, seperti navigasi dalam pelayaran. Tanpa kita tahu posisi, kita bisa tersesat dalam hidup. Dan jika kita tidak sadar diri, maka kita akan mengalami beberapa dampak, seperti kita bisa sombong saat mendapat nikmat, lupa bahwa semuanya dari Allah. Kemudian kita bisa putus asa saat ditimpa musibah, dan lupa bahwa itu ujian dan ada hikmahnya. Kemudian kita bisa sibuk mengkoreksi orang lain atau mengkritik orang lain, tapi lupa terhadap diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini adalah perintah jelas untuk melakukan muhasabah atau sadar diri. Kita diperintahkan untuk melihat bekal apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Ini bukan besok pagi, ini merupakan hari yang kekal. Sadar diri juga erat kaitannya dengan pengendalian diri. Orang yang sadar diri tahu batas kemampuannya, tahu kelemahannya, dan berusaha mengendalikan hawa nafsunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sura'ah, innama syadidu alladhi yamlikul nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat yang biasa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang yang kuat itu yakni orang yang mampu mengendalikan nafsu ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berada pada fisik, melainkan pada kemampuan kita menguasai diri dari amarah, dari hawa nafsu, dari godaan syaitan. Inilah puncak dari sadar diri. Ketika kita mampu menjadi majikan bagi diri sendiri dan bukan menjadi budak bagi nafsu kita. Sadar diri itu bukan sulap. Perlu latihan, kebiasaan, dan konsisten. Beberapa caranya, yang pertama, luangkan waktu khusus. Sisihkan waktu sejenak setiap hari, sebelum tidur misalnya, untuk meninjau amal perbuatan dari pagi hingga malam. Kemudian yang kedua, terbuka pada kritik. Jangan anti dengan nasihat atau kritikan orang lain. Justru dari kritikan orang lain itulah kita bisa tahu kekurangan kita yang tidak terlihat oleh diri kita sendiri. Ibarat cermin, orang lain bisa menunjukkan noda di wajah kita. Kemudian yang ketiga, tingkatkan ketakwaan. Semakin kita ingat kepada Allah, semakin kita sadar diri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hasr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jika kita lupa kepada Allah, Allah akan membuat kita lupa kepada diri kita sendiri. Hidup jadi tanpa arah, tanpa tujuan, dan akhirnya rugi sendiri. Teman-teman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadar diri adalah modal awal menuju kebaikan. Mari kita mulai dari sekarang menjadi hamba yang kritis terhadap diri sendiri sebelum dihisap oleh Allah. Koreksi diri sebelum dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari kultum saya dari hari ini, malam ini ya nih, berusahalah untuk mengetahui posisi kita sekarang. Jangan sampai kita anti dengan nasihat atau kritik orang lain. Kita suka mengkritik orang lain, tetapi diri kita tidak suka dikritik oleh orang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala katakan, mereka adalah orang-orang yang fasik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang selalu sadar diri, mampu mengendalikan nafsu, termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi nasihat bagi diri saya pribadi, juga bagi teman-teman sekalian yang mendengarkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Syekh Nur Jihad yang sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan sedikit kata-kata mutiara yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan, memperbaiki diri melalui apa yang telah disampaikan tadi. Saya simpulkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Syekh tersebut, Syekh tadi, bahwa mengoreksi diri itu sangat penting, mengintrospeksi diri itu sangat penting. Tidak hanya kita mengintrospeksi diri ketika kita mengintrospeksi diri itu banyak cara kita bisa mengintrospeksi diri. Salah satunya adalah dengan salat tahajud. Karena sebagian ulama mengatakan ketika orang salat tahajud itu di sanalah hati setiap muslim itu akan tergerak untuk
mengingat apa-apa yang sudah diperbuatnya selama di dunia. Dan ketika kita mengintrospeksi orang lain, intinya adalah yang penting kita sudah menjalankan apa yang sudah difirmankan oleh Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jika orang yang kita kritik itu tidak mau, biarkan saja dia berlalu. Biarkan saja dia berjalan sesuai apa yang dia inginkan. Yang penting kita sudah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mungkin hanya ini yang bisa saya simpulkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.